Sahabat Madu CLB, hari ini kita sedang berada di lokasi budidaya madu apis mellifera. Saat ini sedang ada kegiatan panen. Ikutin kita terus, nanti ada beberapa tips and tricks yang akan kita berikan untuk para sahabat yang ingin budidaya lebah apis mellifera. Ya, ini kita ketrak frame-nya, satu kotak kita ada 7 frame. Alhamdulillah madunya lumayan bagus, lumayan banyak. Kita pindah kotak sebelahnya. Nah, untuk proses pemanenan, biar tidak tertukar, bagusnya kita tandain di dalam kotak ada berapa frame. Ini kebetulan ada 7 frame, jadi nanti ketika disusun kembali, susunannya tidak berkurang. Nanti kita coba cari ratunya. Untuk memulai bisnis penangkaran atau budidaya lebah apis mellifera ini, modal utamanya itu sebenarnya nggak mahal, bukan secara finansial aja, tapi kemauan untuk belajar, kemauan untuk berusaha. Bisa dimulai dari 10 kotak, 12 kotak, atau lebih banyak lebih bagus jika ada anggaran. Tapi ketika kita mulai dari 5 kotak pun bisa, dengan catatan kita harus mengembangkan terus. Kita abaikan dulu madunya, kita perbanyak, kita breeding. Nanti ketika lebah-lebahnya udah mulai banyak, baru kita berbicara panen. Dalam budidaya lebah apis mellifera ini, penentuan lokasi itu menjadi hal yang paling penting. Sebab kalau kita harus menyediakan vegetasi sendiri, itu memakan waktu lama. Nah, keunggulan lebah apis mellifera ini bisa dibudidayakan secara gembala, artinya bisa berpindah-pindah juga. Makanya tadi saya katakan kita butuh tempat, menentukan lokasi yang paling bagus. Nah, entah itu dengan sistem sewa sama pemilik lahan. Jadi tidak harus mahal, semuanya bisa disiasati. Oke, ini mana ratunya belum ketemu. Untuk diketahui, lebah apis mellifera ini sebenarnya bukan lebah asli dari Indonesia, tapi dari Australia. Kita pindah ke sebelahnya. Makanya kita butuh ya sedikit mengeluarkan anggaran untuk membeli indukan pertamanya. Kita cari ratunya. Ini mohon maaf nggak bisa pelan-pelan nyari ratunya, karena memang udah kita diuber waktu. Karena waktu pemanenan yang paling tepat itu memang pagi hari. Jangan paksain kalau waktu sudah mendekati jam 12, karena sangat-sangat berbahaya untuk kesehatan lebah itu sendiri. Lebah akan stres. Ini nanti ada tugas porter yang
ngangkat frame yang sudah selesai diketrak untuk digiling. Dan sebaiknya pada saat pemanenan itu tidak semua frame digiling, karena untuk menjaga stok pakan di dalam stup agar lebahnya juga nggak begitu stres pada saat kita panen. Hari ini total ada sekitar 175 stup yang akan kita panen. Nah, ini dia tempat penggilingan. Nah, ini tadi frame-frame yang dari stup kita tiris dulu di sini sebentar. Kita buka malamnya atau lilinnya. Setelah itu nanti baru masuk mesin penggilingan. Nah, ini proses panennya. Ini sebenarnya sudah agak terlalu kesiangan kita panennya. Mungkin 175 kotak nggak selesai dalam satu hari ini. Mudah-mudahan nanti coba kita dapat panen 2 blok atau 3 blok. Nah, ini dia mesin penggilingnya. Triknya kalau menggunakan mesin ini, putarannya jangan terlalu kencang, stabil agar brood dan larvanya aman di dalam frame. Ini nanti madu dia jatuh ya kira-kira setinggi ini ya, karena di situ bingkai frame-nya itu batasnya segini, nanti nggak sampai penuh ya madunya, segini nanti sudah bisa kita tuang. Nah, inilah hasilnya, ini raw, masih murni raw honey. Porter 2 orang, tugasnya ngangkat frame yang sudah diisi dari stup ke penggilingan. Nah, nanti yang sudah digiling diangkat lagi oleh porter, teman-teman porter ke stup untuk disusun kembali. Ini proses penyusunan kembali. Ini proses penyusunan kembali frame yang sudah digiling. Ditata sedemikian rupa. Ada beberapa trik dan tips, tapi ya tidak saya sampaikan di sini. Nanti kalau berminat bisa hubungin admin untuk bagaimana sih budidaya lebah apis mellifera itu yang sesuai dengan standar, yang tentunya menguntungkan. Jadi penyusunan frame yang dari gilingan itu tidak asal susun aja, itu ada ilmunya, ada triknya gitu. Bagaimana juga nanti kita menyetel lebah itu agar lebih produktif sambil menunggu. Nah, ini dia teman-teman porter sudah datang. Nah, ini frame yang sudah digiling tadi. Nah, itu tadi fungsinya yang harus ditandain tadi. Ini berarti 7 frame yang diambil, total frame yang ada di dalam stup 7, harus kembali 7, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Ketukar nggak apa-apa ya? Kalau ketukar nggak apa-apa. Nah, itu ada triknya, makanya ini sekilas saja, nggak detail saya jelaskan karena butuh waktu memang. Oke sahabat Madu CLB, hari ini kita sudah selesai melaksanakan kegiatan panen. Bagi teman-teman yang ingin belajar budidaya lebah apis mellifera, ya bisa ikutin terus link kita atau hubungin admin kita, serta jangan lupa like and subscribe-nya
Nantikan kita di video-video berikutnya tentang lebah apis mellifera. See you.